Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zel di Cetak Gol Harian. Jadi timnas Maroko lolos ke semifinal secara dramatis setelah mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sementara itu di kabar lainnya ada timnas Prancis yang lolos ke semifinal juga nih guys setelah mengalahkan timnas Inggris. Nah, sebelum memasuki berita utama nih guys, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu gak bakal ketinggalan nih berita dan momen penting selama Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita mulai dari hasil pertandingan jam 11 malam tadi ya. Ada Maroko nih yang menyingkirkan Portugal dari Piala Dunia. Setelah pertandingan, kapten mereka yakni Cristiano Ronaldo terlihat menangis dan masuk ruang ganti duluan. Timnas Maroko melakoni laga perempat final Piala Dunia melawan timnas Portugal. Bertanding di Stadion Altumama, Hakim Ziyech dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan secara dramatis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Youssef En-Nesyri di menit ke-42 pertandingan. Sementara Portugal yang mendominasi pertandingan gak mampu satupun mencetak satu gol balas. Bahkan Portugal sebenarnya diuntungkan dengan unggul jumlah pemain setelah Walid Chedira dikenakan kartu merah di menit ke-93. Kemenangan ini membuat timnas Maroko melaju ke babak semifinal. Sementara Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus tersisih di Piala Dunia dan pulang lebih dulu. Seusai mengalahkan Portugal, skuad asuhan Walid Regragui ini mencetak sejarah baru. Mereka jadi negara pertama dari benua Afrika yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia. Selain itu, Walid Regragui juga mencetak sejarah dengan menjadi pelatih Afrika pertama yang membawa timnya lolos ke perempat final dan juga semifinal. Kuda hitam Piala Dunia ini berhasil mengalahkan tim besar seperti Spanyol dan juga Portugal. Bahkan sepanjang kompetisi, Maroko hanya bobol 1 kali. Perjuangan timnas Portugal di Piala Dunia berakhir di perempat final. Kegagalan tersebut membuat semua pemain Seleção terpukul termasuk sang mega bintang mereka yakni Cristiano Ronaldo. Seusai peluit full time dibunyikan, Ronaldo langsung menangis sambil menuju ruang ganti. CR7 yang merupakan kapten tim meninggalkan rekan-rekannya lebih cepat dan tak kuat menahan emosinya. Dengan tersingkirnya Portugal, pemain berusia 37 tahun itu dipastikan menutup karirnya tanpa trofi Piala Dunia. Sebab di Piala Dunia berikutnya Ronaldo telah menginjak usia 40 tahun. Kemenangan timnas Maroko mengalahkan Portugal gak terlepas dari kehebatan para pemainnya. Salah satu yang paling berpengaruh dalam keberhasilan Maroko adalah Sofyan Amrabat. Pemain berkepala pelontos itu jadi gelandang yang muncul di mana-mana. Terbukti dia mampu menutup ruang dan memutus serangan pemain lawan dengan catatan 100% tackle sukses. Amrabat juga dipercaya memimpin rekan-rekannya setelah Hakim Ziyech ditarik keluar di menit ke-82. Selain Amrabat, kiper mereka yakni Yassine Bono juga layak mendapatkan apresiasi karena clean sheet-nya. Cristiano Ronaldo masuk ke lapangan di babak kedua seusai dirinya menunggu di bench timnas Portugal. Meskipun kalah, Ronaldo sempat memecahkan rekor baru. Bang Dodo berhasil memecahkan rekor sebagai pemain terbanyak yang mencatatkan caps di level internasional. Total sang mega bintang sudah menorehkan 196 pertandingan bersama tim. Rekor tersebut berhasil menyamai mantan bintang timnas Kuwait yakni Badr Al-Mutawa. Selain itu ada juga pemain Malaysia yakni Son Chin An yang mencatatkan rekor 195 pertandingan. Lanjut ke konferensi pers nih, setelah pertandingan pelatih Maroko yakni Walid Regragui mulai sombong dan menilai kalau mereka adalah favorit juara. Selain itu juga nih ada Fernando Santos yang mengaku gak menyesal candakan Ronaldo dan Pepe marah-marah ke wasit. Setelah kemenangan dramatis atas timnas Maroko, Walid Regragui mengaku sangat bangga. Bahkan pelatih 47 tahun ini menyebut kalau Maroko sekarang merupakan favorit juara. Regragui menambahkan kalau beberapa pertandingan sebelumnya anak asuhnya hanya bisa bermimpi. Akan tetapi sekarang skuad Singa Atlas sudah bisa menargetkan trofi Piala Dunia. Selain itu, Regragui juga menyebut rahasia kehebatan Maroko adalah rasa saling percaya. Para pemain sangat mempercayai pelatih keturunan Prancis ini, begitupun sebaliknya. Yassine Bono menjadi bintang di laga menghadapi timnas Portugal. Beberapa penyelamatan gemilang kiper Sevilla ini membuatnya dinobatkan sebagai man of the match. Pada sesi konferensi pers, Bono bilang kalau kemenangan ini karena Maroko bermain dengan penuh keyakinan dan juga rendah hati. Kiper 31 tahun ini juga bilang kalau sang pelatih sangat mengubah mentalitas rekan-rekannya. Selain itu, Bono juga menyebut kalau skuad Singa Atlas punya kekuatan untuk menciptakan keajaiban. Bukan hal yang mustahil untuk timnas Maroko bisa menjuarai Piala Dunia 2022 kali ini.
Kekalahan Portugal banyak dianggap karena keputusan salah dari Fernando Santos. Pasalnya, pelatih 68 tahun itu lebih memilih Gonçalo Ramos sebagai pemain utama dibandingkan Cristiano Ronaldo. Namun di sesi konferensi pers, Santos menyebut keputusan tersebut sudah benar. Pelatih asal Portugal ini bilang bahwa dia nggak menyesal sama sekali. Menurut Santos, skuad Singa Atlas lebih baik dari skuadnya. Inilah yang membuat skuad Os Navegadores kesulitan untuk membongkar pertahanan Maroko yang sangat disiplin. PP mengecam wasit yang memimpin laga antara timnas Portugal yang berhadapan dengan Maroko. Pasalnya pemain FC Porto ini nggak terima karena sang wasit berasal dari Argentina. Selain itu, kepemimpinan wasit yang bernama Facundo Telo ini dianggap selalu memberatkan Portugal. Menurut PP, selama 90 menit Telo selalu ingin menghentikan permainan Portugal. Di sisi lain, PP mengaku sedih dengan kekalahan yang diterima skuad Os Navegadores. Pasalnya, ini adalah Piala Dunia terakhirnya karena umur PP sudah menginjak 39 tahun. Selanjutnya kita masuk ke pertandingan timnas Prancis menghadapi Inggris dan dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-1. Sebenarnya nih guys, Inggris sudah dapat penalti, tapi sayangnya malah nggak gol. Tonton selengkapnya berikut ini ya. Timnas Prancis melakoni laga perempat final melawan timnas Inggris. Kylian Mbappe dan kawan-kawan berhasil menang tipis atas Inggris dengan skor 2-1. Prancis berhasil menutup babak pertama dengan unggul 1 gol lebih dulu lewat Aurelien Tchouameni. Sementara Inggris yang melayangkan 8 tembakan hanya mampu mencetak 1 gol lewat Harry Kane. Menariknya, Prancis mampu comeback lewat Oliver Giroud di menit ke-78. Sebenarnya Inggris mendapatkan voucher penalti di menit ke-84. Tapi sayangnya Kane yang dipercaya jadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Hasil ini membuat Prancis lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan timnas Maroko. Inilah 4 tim yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Harry Kane gagal membawa timnas Inggris melaju ke babak semifinal Piala Dunia. Pasalnya pemain 29 tahun ini gagal memanfaatkan peluang yang didapat melalui titik putih. Saat itu mereka mendapat voucher penalti setelah Mason Mount dijatuhkan oleh Theo Hernandez di kotak terlarang. Kane yang maju sebagai algojo terlihat tegang dan menendang bola jauh ke atas mistar gawang. Padahal kalau penalti itu berbuah menjadi gol, bisa saja hasil pertandingan akan berbeda. Hugo Lloris berhasil tampil gemilang pada pertandingan menghadapi timnas Inggris. Beberapa kali kiper berusia 35 tahun ini berhasil melakukan penyelamatan krusial. Salah satunya pada awal babak kedua yakni di menit ke-46 pertandingan. Saat itu Inggris mendapat peluang dari situasi tendangan sudut yang mampu dibuang para pemain bertahan. Namun bola muntah ternyata mampu ditendang dengan keras oleh Jude Bellingham. Beruntung saat itu Lloris yang sigap mampu menepis sepakan tersebut. Southgate yang beberapa hari lalu bilang sudah gembar-gembor menyiapkan taktik anti Mbappe. Iya sih guys, Mbappe nggak nyetak gol, tapi Inggris kayaknya lupa deh kalau Prancis bukan cuma soal Mbappe. Timnas Inggris harus mengubur mimpinya untuk meraih gelar Piala Dunia. Padahal Gareth Southgate sebelumnya sudah gembar-gembor mempersiapkan skuadnya dengan matang. Salah satunya dengan melancarkan strategi anti Kylian Mbappe untuk laga tadi. Strategi tersebut dilakukan dengan menaruh Phil Foden di sisi sayap yang sama dengan bomber PSG tersebut. Alasannya karena winger berusia 22 tahun ini memiliki kecepatan untuk mengimbangi Mbappe. Namun sayangnya strategi itu nggak berjalan dengan baik di pertandingan dini hari tadi. Mbappe memang nggak mencetak gol, akan tetapi Tchouameni dan Giroud yang membobol gawang mereka. Pertandingan yang dilakoni Hugo Lloris kala menghadapi timnas Inggris menjadi laga yang spesial. Selain lolos ke babak semifinal, penjaga gawang Tottenham Hotspur ini sukses mencatatkan rekor baru. Lloris menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di timnas Prancis dengan 143 caps. Pemain 35 tahun ini melewati catatan Lilian Thuram yang mengemas 142 caps. Lloris sendiri memulai debutnya pada tahun 2008 saat Prancis masih dilatih oleh Raymond Domenech. Sejak saat itu, dia sudah meraih 2 gelar yakni Piala Dunia 2018 dan juga UEFA Nation League pada tahun 2021. Dengan tambahan 1 gol saat menghadapi timnas Prancis dini hari tadi membuat Kane mencatatkan rekor baru. Bomber berusia 29 tahun ini sukses menyamai torehan gol Wayne Rooney dengan mengemas 53 gol. Rekor ini berhasil dipecahkan Kane sejak tahun 2016 yang lalu. Walau Inggris tersingkir dari Piala Dunia, pemain Tottenham Hotspur itu masih bisa menambah jumlah gol bersama The Three Lions mengingat usianya yang masih menginjak 29 tahun. Kita keluar dari kabar tadi malam tapi masih soal Piala Dunia ya guys. Ada kabar dari Louis van Gaal yang resmi meninggalkan Belanda seusai tersingkir dari perempat final. Sementara itu Neymar Junior yang kecewa masih belum bisa menjamin masa depannya di Brazil.
Louis van Gaal resmi mengundurkan diri sebagai pelatih kepala timnas Belanda. Keputusan itu diumumkan Van Gaal setelah laga menghadapi Argentina kemarin. Kontrak pelatih 71 tahun ini memang berakhir hingga Piala Dunia selesai. Selain itu, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dikabarkan sudah menunjuk Ronald Koeman sebagai pelatih barunya. Selama membesut skuad oranye, Van Gaal memiliki rekor yang cukup gemilang dengan gak terkalahkan dalam waktu normal di 20 pertandingan. Manuel Neuer dikabarkan mengalami insiden yang membuatnya patah kaki. Cedera tersebut didapatkannya saat penjaga gawang timnas Jerman itu bermain ski di sela masa liburnya. Selain cedera, ini juga akan membuat Neuer akan absen dalam waktu yang belum ditentukan. Kemungkinan besar musim 2022-2023 sudah berakhir bagi pemain 36 tahun ini. Hal ini juga yang membuat Bayern Munchen harus mencari kiper baru. Sebab stok kiper di Rotterdam hanya diisi oleh Sven Ulreich dan juga kiper muda Johannes Schenk. Timnas Brazil tersingkir dari Piala Dunia seusai dikalahkan timnas Kroasia. Saking kecewanya, Neymar Jr. dilaporkan masih nggak bisa menjamin masa depannya di timnas Brazil. Neymar merasa ragu akan memperkuat timnas Brazil lagi atau memutuskan pensiun setelah pergelaran Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Gak hanya itu, Neymar mengaku kegagalan mereka membuat dirinya merasakan hal terburuk. Terlepas dari keputusan pensiunnya, pemain PSG ini tetap mengapresiasi rekan setimnya karena sudah berjuang sejauh ini. Lanjut ke rumor-rumor transfer nih guys, aku punya banyak berita transfer pilihan nih. Mulai dari Real Madrid nih yang katanya mau beli Alejandro Garnacho, Sofyan Amrabat diincar Liverpool sampai MU yang mau beli Yann Sommer. Real Madrid dikabarkan mengincar pemain muda Manchester United yakni Alejandro Garnacho. Pemain asal Argentina ini memang sukses menunjukkan performanya saat memperkuat skuad Setan Merah. Sayangnya keinginan El Real itu sulit untuk diwujudkan. Pasalnya MU nggak berencana melepas sang pemain dan menganggap Garnacho adalah aset masa depan klub. Manchester United berencana aktif pada bursa transfer musim dingin nanti. Sebelum itu, skuad Setan Merah harus menjual beberapa pemain untuk membuka ruang di dalam skuad. Salah satu nama yang dilepas adalah Aaron Wan-Bissaka. Bek kanan 25 tahun itu sudah nggak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Pemain asal Inggris ini kalah saing dengan bek asal Portugal yakni Diogo Dalot. Mantan pemain FC Porto ini selalu menjadi pilihan utama Ten Hag di sepanjang musim 2022-2023. Sofyan Amrabat sedang diincar raksasa Liga Inggris Liverpool sebagai alternatif dari Jude Bellingham. Skuad The Reds siap untuk mengajukan penawaran pada bulan Januari. Peluang Liverpool merekrut pemain timnas Maroko juga terbilang cukup besar. Sebab Amrabat sangat ingin bermain di klub yang bermain di Liga Champions. Manchester United berencana mendatangkan kiper baru pada musim panas 2023. Belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Seperti yang diketahui, David De Gea masih belum memberikan kejelasan tentang kontraknya. Salah satu nama yang menjadi pertimbangan adalah Yann Sommer. Kiper 34 tahun ini bisa didatangkan secara gratis pada bursa transfer musim panas. Sebab kontrak Sommer bersama Borussia Mönchengladbach hanya tersisa beberapa bulan lagi. Bomber timnas Belanda yakni Memphis Depay sedang diincar AS Roma. Kabarnya manajemen Gallerossi sudah bertemu dengan agen pemain asal Belanda tersebut. AS Roma memang sedang mengincar tandem untuk bisa berduet dengan Tammy Abraham di lini depan. Sebab Andrea Belotti yang baru didatangkan musim panas lalu belum berhasil menunjukkan tajinya. Depay berpeluang datang ke Olympiacos Stadium dengan status bebas transfer karena kontraknya akan habis pada akhir musim 2023 nanti. Sejak mengalami cedera di bulan Oktober lalu, Luis Diaz mulai menunjukkan perkembangan fisiknya. Dirinya kembali memulai sesi latihan bersama skuad The Reds. Sayangnya hal tersebut malah membuat dirinya kembali cedera. Diaz kembali merasakan sesuatu di lututnya yang membuat dirinya nggak nyaman. Namun cedera tersebut masih terlihat baik bagi sang pemain. Di kabar penutup kita masuk ke berita bola nasional nih guys. Ada hasil pertandingan Liga 1 di mana Persib Bandung kalahkan Persebaya. Ada juga duel imbang antara Persik versus Persija Jakarta. Persib Bandung berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-12 Liga 1. Bertanding di Stadion Jatidiri, Persib Bandung menang tipis atas Persebaya dengan skor 2-1. Persebaya unggul lebih dulu lewat gol Leo Lelis di menit ke-44. Beruntungnya Persib berhasil membalikkan skor lewat Ciro Henrique Alves dan juga David da Silva. Kemenangan ini membuat Persib Bandung berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Menariknya Persib belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Persija Jakarta hanya mampu bermain imbang di pekan ke-12 Liga 1. Pada laga ini Persija Jakarta ditahan imbang tim juru kunci Persik dengan skor 1-1. Persik mencetak gol lebih dulu lewat Renan da Silva di menit ke-10.
Sementara Persija Jakarta mencetak gol di menit ke-43 lewat Rico Simanjuntak. Dengan hasil ini posisi Persik tidak berubah dan masih terkurung di zona degradasi. Persik baru mengumpulkan 5 poin, sementara Persija Jakarta menempati posisi kelima dengan koleksi 25 poin. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Cantika Putri, katanya final ideal Maroko versus Argentina. Ya nih guys, kita ngeliat timnas Maroko tadi malam, kira-kira bisa nggak ya lanjut ke final? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!